Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamati wa ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari, para hadirin di Masjid Jami' Khalid Sukoharjo, Sidoarjo, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali saged pepanggihan malih kabaripun sami sehat insyaallah. Alhamdulillah. Rengginange tasih napa telas. Kongguan isi rengginang. Bapak-bapak, ibu-ibu, wonten ing sonten dinten menika di sore hari ini kita masih membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan perintah dan larangan. Di antara perkara yang dilarang adalah dusta. Napa Pak Bu? Dusta. Dusta niku napa? Lombok, bohong, ngapusi, gedebus, apa malih. Jadi dusta itu adalah mengabarkan dan mengatakan sesuatu tapi ternyata berlainan dengan kenyataan. Berkata sesuatu tapi ternyata beda dengan kenyataan. Contohnya apa? Sholat dulu wis padahal dereng. Poso rale poso padahal opo-opo kerso. Ini namanya dus. Mengandile mulan kuno jebule ngetan. Jadi mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, ini berlawanan dengan perintah Allah untuk menjadi orang-orang yang jujur. Allah Subhanahu wa taala menika memerintahkan kula panjenengan sami supados bergabung, berteman bersama orang-orang yang jujur. Di dalam surat At-Taubah ayat 119. Surat apa? At-Taubah. At-Taubah niku artinya apa? Tobat. Surat ke-9 ayat 119. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Artosipun menapa? Ya ayyuhalladzina amanu. Artosipun wahai napa? Ya ayyuhalladzina amanu. Artinya apa? Wahai orang-orang yang
beriman. Ittaqullaha. Apa artinya? Bertakwalah kalian kepada Allah. Takutlah kalian kepada Allah. Wa kunu ma'as shadiqin, dan bersamalah kalian dengan orang-orang yang jujur. Bergabunglah kalian dengan orang-orang yang jujur. Ayat ini, Bapak Ibu sekalian, memerintahkan kepada kita dua perkara. Satu, perintah untuk bertakwa kepada Allah. Ittaqullah. Artinya apa? Takwalah kalian kepada Allah. Yang kedua, wa kunu ma'as shadiqin. Perintah untuk apa? Bergabung bersama orang-orang yang jujur. Apa itu orang yang jujur? Yang apabila berkata sesuai dengan realita. Niki wong jujur mboten? Kang, duwe utang ora? Duwe. Jujur mboten? Jujur mboten, Bu? Kang, pengen duwe utang ora? Duwe. Mboten niku jujur mboten? Jujur. Diumumkan di Masjid Khalid, barang siapa yang punya hutang harap datang ke Masjid Jami' Khalid akan dilu. Wah, kayaknya berbondong-bondong. Lah, ya senang banget. Amin ya. Bondong-bondong ke Masjid Khalid. Terus ditanya satu persatu, duwe utang ora, Kang? Duwe. Padahal mboten duwe niku jujur mboten? Nah, berarti belum tentu kalau yang mengatakan dua itu jujur. Tergantung sesuai realita nopo. Betul. Ada yang aku punya hutang ben nopo, ben itu pelunasan. Duwe berapa? 5 juta. Masih 5 juta. Padahal enggak punya hutang. Berarti jujur betul. Betul. Orang yang jujur adalah orang yang berkata sesuai dengan realita, sesuai dengan kenyataan. Kita diperintahkan untuk menjadi orang-orang yang seperti itu. Kemudian dari ayat ini, ayat apa? Di surat Taubah ayat ini 119. Berarti bisa difahami kalau kita diperintah bergabung bersama orang-orang yang jujur, artinya kita tidak boleh bergabung dengan orang-orang yang pendusta. Tidak boleh pula ikut-ikutan berdusta. Bapak Ibu, kenapa kok jujur sampai diperintahkan, dusta kok sampai dilarang? Ya, ini kan kita sudah tahu ya, dusta itu apa, jujur itu apa. Dalil untuk menjadi orang jujur dan dalil untuk jangan jadi orang yang berdusta, yaitu surat At-Taubah ayat tadi 119. Sekarang timbul pertanyaan Bapak Ibu, kenapa kita diperintah orang menjadi orang jujur dan dilarang menjadi orang dusta? Pertanyaannya adalah KNP. KNP ini apa? Kenapa? Ada yang tahu? Jawabannya 1. Karena jujur itu kunci kebaikan yang bisa mengantarkan seorang ke dalam surga. Alasan yang pertama, karena jujur
adalah kunci kebaikan yang bisa mengantarkan seorang ke dalam surga. Berarti sebaliknya nomor 2, karena dusta adalah nek jujur niku kunci kebaikan. Berarti kalau dusta kunci keburukan, mengantarkan seorang ke neraka. Bagus, barakallahu fikum. Nomor 3, dusta itu ciri orang munafik. Jadi paling tidak ada berapa? Ada 3 alasan kenapa kok kita diperintahkan untuk jujur dan dilarang untuk berdusta. Ibu-ibu, saya sering ngapusi berdusta apa mboten ini? Ada contohnya. Kalau bapak-bapak, nih, kalau ada anak kecil nggak mau tidur, apa ngendikan ibu-ibu? Apa bu? Gendang turu. Nek ra turu-turu, bu, napa bu? Nek ra turu, nek ra turu ana momok, dicopot momok, digondol wewe, digigit nyamuk, sampai terkenal di Jawa, terkenal di lagu anak-anak ini. Nina, apa mboten bu? Nina bubuk, kalau tidak bubuk digigit nyamuk. Padahal mboten nonton. Itu kayak ngajari enggak, makanya hati-hati kalau kita menidurkan anak itu, pilih kata-kata yang jujur. Kalau tidak bubuk nanti jadi ngantuk. Itu ya. Saya pernah naik bis, nanti naik bis tengah jenggolan ini ada bapak-bapak kalau ibu-ibu sama anak kecil satu. Bocah itu pencilaan terus. Pencilaan itu apa? Pecicilan, perakilan, rame obat. Bapak ibu kita harus kesel nonton jeruk. Cari bapak, diam, itu ada harimau. Bocah menang, terus tengok neng jendela. Mana harimaunya? Udah lompat barusan lewat atas bis. Padahal betul London nggak ada harimau. Jadi kita ini Bapak Ibu terkadang masih sering menggunakan kedustaan untuk menyelesaikan masalah. Nangis, saya nangis. Wis meneng-meneng, gua ibu kundur digawake jajan. Padahal ibu era sangu duit. Lah pripun lek buku jajan. Mboten janjian. Ya. Atau arep lunga, arep tindakan ora entuk karo anake. Nangis. Ben ra nangis janji. Kok nek ibu kundur tak tukoke jajan meneng lho cai. Akhirnya ibu boleh ning kondur orang gawa jajan. Di jajane lah bakule tutup. Sing tutup padahal dompet. Duwite tutup. Nek kondo bakule tutup. Nah, ini ngapusin mboten? Ngapusin. Ibu arep tindak, ojo tindak lah. Oh, neng ngono ngarep kok. Menang. Basar ditilihi neng arep rawon lu. Temu di ngarep mulai.
12. Ini berarti ngapusi. Hati-hati. Contoh ngapusi meleh. Blonjo 5.000, notane njaluk ditulis. Pinten, Bu? Ini ngerti ya. Blonjo 10.000, notane ditulis pinten iki, Pak? 10.000. 10.000. Utawi dodolan teng peken. Regane sekilo 10.000. Dinyang 7.000. Terus jenengan ngendi kok lah wong kula bisa 9.000. Padahal kulake 9.000 napa mboten? Mboten. Niku jenenge jangan berdus. Ya, jadi ternyata contoh-contoh kebohongan itu masih sangat banyak di masyarakat kita. Termasuk nanti satu jenis kebohongan yang bahaya banget. Ngelombok ben diguyu. Napa niku? Ngelombok ben diguyu. Nek biyen cah cilik angger dolanan ngoten iki. Aku mau bengi mimpi. Mimpi apa? Kancane pada nyedek. Mimpi burung ula sedepat. Ono kabeh kancane ngoten. Biyen lari alet kan dolanane ngoten nggih. Sing ngajari sinten iki? Ya wong tua. Ya, itu lombok ben di kuyu cekak-cekak. Wow, ngapusi koyo. Padahal itu berdusta. Untuk bikin ketawa itu termasuk dosa yang sangat besar. Biasanya ngoten niku angger teng lawakan. Dunia napa? Lawak. Bagaimana pendengar bisa ketawa walaupun dusta. Ya, mohon maaf. Ini contoh-contoh dusta banyak. Sekarang kita kembali kepada pelajaran kita. Pertanyaannya, kenapa kita diperintahkan jujur dan dilarang berdusta? Ada 3 nggih, mau nggih? Sekitar itu. 1, karena jujur adalah pintu kebaikan yang mengantarkan ke dalam surga. Yang kedua, dusta adalah pintu keburukan mengantarkan seorang ke dalam neraka. Yang ketiga, dusta adalah ciri orang munafik. Nauzubillah min. Napa dalile? Di antara dalilnya, dalilipun inggih menika ngendikanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Sinten? Abdullah bin Mas'ud. Napa ngendikanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, innas sidqa yahdi ilal birri. Innas sidqa, sak temene kejujuran iku yahdi ilal birri, nuduhake perkara-perkara sing apik. Sesungguhnya kejujuran itu, ibu-ibu, menunjukkan kepada perkara-perkara yang baik. Jadi kalau orang jujur akan dimudahkan oleh Allah untuk melakukan kebaikan. Jadi kalau sudah punya modal jujur, itu kemungkinan besar untuk menjadi orang baik bisa besar. Mulane Mas, sing dereng nikah golek calon ibu sing jujur. Simba nek pados bojone sing jujur.
Bapak-bapak, ibu-ibu, golek mantu patus ingkang jujur. Nek gadah putra dan punya cucu, diajarilah kejujuran. Kalau ngendikanipun Kanjeng Nabi, inna sidqa yahdi ilal, sesungguhnya kejujuran itu menunjukkan kepada perkara-perkara yang baik, membimbing seorang mendapatkan perkara-perkara yang baik. Terus bagaimana? Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan-kebaikan itu membimbing seorang untuk masuk ke dalam surga. Terus Kanjeng Nabi ngendika, wa innar rajulu la yasduqu, dan sesungguhnya seseorang itu terus berlaku jujur, hatta yakuna indallahi siddiqan, sampai-sampai dia dicatat di sisi Allah menjadi orang yang jujur. Orang jujur ini dipercaya atau tidak? Orang jujur itu gampang dipercaya atau tidak, Bapak Ibu? Gampang. Konco oma jujur dipercaya. Ya, jadi tidak mungkin melakukan hal-hal yang tidak benar. Sampai Bapak Ibu, di dalam pepatah Arab mengatakan, di dalam pepatah Arab ada yang mengatakan bahwa orang yang jujur itu sulit sekali dipercaya ketika berdusta. Maksudnya begini, orang jujur itu hampir-hampir tidak dipercayai kalau berdusta. Maksudnya apa? Jadi tiang itu, orang itu saking jujurnya, suatu saat dia berdusta, orang nggak percaya kalau itu berdusta. Orang akan mengatakan nggak mungkin dia itu dusta. Uang selama ini jujur. Saking besar nilai jujur. Tapi nanti sebaliknya, orang yang biasanya ngapusi terus, ngapusi ini kenapa? Dusta terus, bohong terus, perkataannya tidak sesuai kenyataan terus. Sekali dia berusaha jujur, pripun nasibnya? Orang nggak akan percaya. Makanya dulu ada kisah di negara Arab sana yang biasa diambil pelajaran. Namanya Jazaa'us Sinimar. Dia seorang penggembala kambing. Ini kisah kalau di Indonesia, kisah hikayat. Seorang penggembala kambing. Usil orangnya. Suatu saat dia ingin mengelabui orang kampung. Lagi gembala kambing, terus teriak-teriak, tolong serigala, tolong serigala, tolong serigala. Akhirnya orang-orang kampung pada kumpul, kumpul menuju ke tempat dia menggembala kambing. Lah sampai sana malah diketawakan, mana serigalanya, mana serigalanya? Waduh, kalian tak bohong yuk mau aja. Ya. Oh, ngapusi toh. Dah, sekali bubar orangnya. Besok lagi pingin ngapusi lagi. Pas lagi santai, orang-orang lagi istirahat. Akhirnya dia teriak-teriak lagi. Serigala, tolong, serigala. Kambingku diserang serigala, gitu kan? Orang-orang kaget, bangun lagi, kumpul lagi, menuju ke tempat si Sinimar ini, si penggembala. Sampai di sana, zong, bahasa sekarang, prank.
di prank. Oh, ternyata serigalanya, nah, di mana serigalanya? Wah, kalian mau aja tak bohongi. Balik. Hari ketiga, serigalanya mertamu tenanan. Kula nuwun. Bukan hanya menyerang kambing, bahkan menyerang siapa? Orangnya. Teriak, tolong serigala, tolong serigala. Orang itu sudah kebohongan dua. Ada yang keluar enggak? Enggak ada. Akhirnya matilah sang penggembala dan habislah kambing. Mulane jangan jadikan kebohongan itu menjadi sebuah kebiasaan. Naudzubillah min dzalik. Selain dosa, dia itu juga menjadi sifat yang tercela. Orang itu nggak akan percaya. Orang yang sering dusta, sekali berusaha jujur, orang sudah kabur. Tidak mau lagi. Maka kita berusaha untuk jujur. Supaya kita di hadapan manusia juga tercatat sebagai orang yang jujur. Dan di hadapan Allah kita pun tercatat menjadi orang yang jujur. Ini dalil yang pertama bahwa kita ini jujur karena jujur itu adalah membuka pintu kebaikan dan mengantarkan seorang ke dalam surga. Yang kedua, alasan kenapa kita jujur dan tidak berdusta, yang kedua Pak, karena dusta akan membuka pintu keburukan dan mengantarkan seseorang ke dalam neraka. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa innal kadiba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya dusta itu akan membimbing, mengarahkan seseorang ke arah kejahatan. Sekali dusta, pasti akan berusaha berdusta lagi untuk menutupi dustanya yang Ngoten niku. Jadi nanti dustane kayak nopo? Rantai. Dusta pertama berusaha ditutupi dengan dusta kedua. Dusta kedua berusaha ditutupi dengan dusta yang ketiga. Terus sampai karena seringnya berdusta terbukalah pintu-pintu keburukan. Segala sesuatu didustakan, dibohong-bohongkan. Akhirnya dia terjerumus ke dalam neraka dan ditulis di sisi Allah sebagai pendusta. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Keburukan-keburukan itu mengantarkan seseorang ke dalam api neraka. Wa innar rajula, dan seseorang itu layak zib, dia terbiasa dusta hatta yuktaba indallahi kadzaban, sampai ditulis di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Seorang itu kalau sudah sering berdusta, dia sulit untuk dipercaya. Ada kisah di dalam Al-Quran, Bapak Ibu, dustanya berturut-turut dalam kisah itu. Ada sekelompok orang yang melakukan dusta dan setelah itu dustanya berturut-turut. Cerita apa nih, Bu? Ceritanya sinten? Di dalam Al-Quran ada sekelompok orang. Mereka itu berdusta. Setelah itu untuk menutupi dusta yang pertama, berdusta lagi. Terus ngantek tua seneng dusta. Akhirnya tobat. Kisah sinten niku?
Kisah di surat nopo niku, Bapak Ibu? Dalam surat Yusuf. Ketika Nabi Yusuf cerita kepada siapa? Bapaknya, saya mimpi melihat 11 bintang dan matahari bersujud kepadaku. Bintang, bulan, dan matahari sujud kepada Nabi Yusuf. Diceritakan kepada bapaknya. Kata bapaknya, jangan kau ceritakan mimpi ini kepada saudara-saudaramu. Nanti mereka akan mencelakakanmu. Karena Nabi Yakub saat itu tahu bahwa kelak saudara-saudaranya itu akan tunduk kepada Nabi Yusuf dan Nabi Yusuf akan menjadi seorang nabi. Akhirnya, tapi lihat, karena mereka memang merasa iri dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu beda ibunya, satu bapak tapi apa? Beda ibu. Yang satu ibu niku adiknya yang bernama Bunyamin. Nah, akhirnya karena merasa iri, mereka ingin memusnahkan Nabi siapa? Yusuf. Mereka izin kepada bapaknya, Bapak, izinkan kami mengajak Yusuf untuk bermain-main. Kata bapaknya, jangan, aku khawatir nanti Yusuf dimakan serigala. Kata saudara-saudaranya yang sudah tua-tua itu, pemuda-pemuda, kata dia, kalau memang ada serigala, tidak akan mungkin menyerang kita. Kita ini orang banyak. Kalau sampai diserang serigala, ya kita diperbantukan. Tapi mereka sudah merencanakan pembunuhan kepada Nabi siapa? Yusuf. Walaupun akhirnya ada di antara mereka mengatakan jangan dibunuh, dibuang saja di sumur mati. Yang sumur mati mbak. Anu nggone rumput terpencil pun boten nate dinggo atuh mereka cedek rel sepur misalnya. Akhirnya mereka diizinkan dengan syarat dijaga dirinya. Betul. Pas di hadapan bapaknya itu, kata para ulama tafsir, digandeng-gandeng Nabi Yusuf. Masih 7 tahun. Begitu belok, berarti contohnya itu memiliki jalan yang ngetan itu loh. Ngetan, terus digandeng-gandeng, dada-dada, karo bapaknya. Wah, ketok para saudara itu menghormati itu, menyayangi Nabi. Begitu belok kanan atau belok kiri kan betul ketinggal, langsung didorong-dorong ini, dijongkong-jongkong ke umur 7 tahun sampai mereka ke sumur tua. Dimasukkanlah Nabi Yusuf ke sumur tersebut. Ya. Setelah itu ditungguan datang kafilah dagang dari negara Mesir. Ketika nimba Nabi Yusuf glandot tali tiba gandolan. Begitu sing nimba weruh ana bocah kok bagus temen. Ya mereka mengatakan, ya busro hadza gula. Kabar gembira. Entuk bocah cilik. Bocah cilik tur apik ganteng. Saudaranya melihat itu, kata mereka, itu milik kita, budak hamba sahaya. Kata rombongan yang dari Mesir, ya udah kita beli. Akhirnya dibeli dengan harga yang murah. Jadi sebagian ulama mengatakan yang jual itu ya saudara Nabi Yusuf. Karena itu sumur di tempat orang melakukan perjalanan. Jarang yang lewat. Tapi kalau lewat, hampir ke sini.
Akhirnya mereka pulang. Yusuf dibawa ke kota Mesir. Saudara-saudaranya pulang. Nangis. Pura-pura nangis. Kenapa pura-pura nangis? Mereka mengatakan, ya wahai bapak kami, sesungguhnya Adinda Yusuf dimakan serigala. Bapak ini betul percaya. Karena dia yakin nanti Yusuf itu akan menjadi Nabi, pasti selamat. Jadi tahu Yusuf itu nggak akan mati dalam waktu dekat. Karena nanti akan menjadi Nabi. Dan untuk membuktikan perkataan Yusuf dimakan serigala, maka bajunya dilumuri daging wedus. Beleh wedus, dagingnya dilumurkan kan bajunya sih kan Yusuf. Jadi bajunya gupak gede, abang-abang niko dibawa pulang. Ini buktinya bajunya Yusuf yang dimakan seri. Satu, bohongnya di mana? Ngajak main, padahal mereka akan menghilangkan dan membuang Nabi Yusuf. Yang kedua, bohong lagi apa? Katanya Yusuf dimakan serigala. Yang ketiga, mereka kepada kafilah dagang mengatakan Yusuf itu adalah budak kita. Yang keempat, mereka dusta pakai darah kambing. Itu loh, dustanya bukan pengpinten itu. Bapaknya percaya badan melihat baju berlumuran darah itu? Bapak Ibu? Nggak percaya. Kenapa nggak percaya? Soalnya bajune rapi, mboten disobek-sobek. Bajune utuh. Katanya dimakan serigala kok bajunya utuh. Harusnya dicombang kambing. Sehingga kata para ulama, sejak kapan ada serigala kok sopan banget, mau makan mangsanya nuwun sewu, bajunya dilepas dulu. Itu belum pernah ada yang kayak gitu. Karena rapi bajunya itu tidak ada compang-campingnya. Berarti kemungkinan kalaupun dimakan disuruh ngelepas dulu baru dimakan. Belum pernah ada serigala yang seperti itu. Ini yang menambah yakin dan semakin yakin bahwa saudara-saudaranya Nabi Yusuf berdusta. Lihat, sekali berdusta, dia akan menutupi dengan dusta berikutnya, kemudian dusta lagi, kemudian dusta lagi. Sampai kalau panjenengan baca terus itu kisah Nabi Yusuf, beberapa kali mereka berdusta lagi. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, dan saya menyeru kepada diri saya sendiri, jauhi sifat apa? Dusta. Baik, ini alasan yang kedua, karena dusta akan mengantarkan seorang pada keburukan, dan keburukan akan mendorong seorang masuk ke dalam neraka. Yang ketiga itu apa? Kenapa kita tidak boleh berdusta dan harus jujur? Karena tiga, dusta menjadikan dusta adalah tanda apa? Munafik. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayatul munafiqi salah. Tanda orang munafik niku tiga. Ini namanya tanda-tanda yang tampak. Ada tanda-tanda yang tidak tampak, yaitu nifak yang besar yang ada di dalam hati. Nah, ini tanda-tanda ini tanda-tanda zahir, lahiriah. Apa saja? Satu, idza hadatsa kadzaba. Kalau berkata senangnya dusta. Nauzubillah min. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji senangnya mengingkar. Wa idza tumina khana,
dan kalau diberi amanah maka dia berkhianat. Ken jogo nek teng luar Jawa niku wonten namine pohon sawit. Ken jogo sawit sekilone pinten 3.000. Lah kok malah dipanen sendiri. Dan itu banyak kasus. Nanti lapornya ke yang punya sawit, oh keluarnya cuma sekian kintal, padahal sekian kintal pun diunter alias dicuri sendiri. Ini namanya dipercaya tapi berkhianat. Kalau berjanji sukanya berdusta. Kalau kalau berjanji sukanya ingkar janji. Dan yang ketiga, yang pertama tadi adalah apabila berkata sukanya berdusta. Maka siapa saja yang memiliki sifat dusta berarti dia memiliki salah satu sifat munafik. Na'udzubillahi dari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat munafik. Allahumma amin. Baik. Ada hukuman bagi orang-orang yang suka berdusta. Suatu saat di dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berjalan Isra dan Mi'raj. Kemudian terus setelah bertemu dengan beberapa kejadian, di antaranya ada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seseorang yang tangannya itu memegang kait dari besi. Ya. Kemudian kait itu dimasukkan ke mulutnya. Setelah itu ditarik dan dirobek. Dimasukkan kait ke mulutnya, tarik. Nanti utuh lagi, masukkan lagi, tarik sampai robek. Akhirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang orang tersebut. Siapa mereka? Maka dikatakan yang kau lihat merobek-robek mulutnya itu adalah kadzabun, para pendusta. Yuhadditsu bil kizbah, suka bercerita dengan cerita-cerita bohong, suka berkata dengan kata-kata dusta. Kalau zaman sekarang kata-kata dusta bukan hanya dengan lisan, tapi juga bisa dengan tulisan. Sehingga seluruh orang di Nusantara ini membaca lewat nopo? Facebook, nopo malih? Instagram, membuat berita bohong, membuat kata-kata bohong, semua orang percaya, dia pun senang cengir, sa Indonesia kena perang kabeh. Nauzubillahi dzalik. Ini nanti orang-orang yang sukanya nge-share seperti itu, berlaku seperti itu di medsos, bohong, dusta, di akhirat mulutnya akan dirobek-robek sendiri. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita, keluarga kita, dan juga kaum muslimin, dan melindungi diri kita dari kedustaan. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita masih akan membahas beberapa perkara yang berkaitan dengan dusta. Nanti diantaranya ada dusta tapi yang diperbolehkan.
Ada juga dusta yang sangat menjadi dosa besar yang zaman sekarang banyak dilakukan oleh orang-orang yang suka memancing ketawa. Kemudian Allah mengampuni kita, menjaga kita dan juga kaum muslimin dari penyakit dusta. Allahumma amin. Demikian yang bisa kita pelajari wonten ing sonten dinten menika. Mugi dados ilmu ingkang bermanfaat. Yang bisa kita simpulkan dari kajian kita adalah bahwa janganlah kita suka berdusta. Kenapa kita tidak boleh berdusta? Karena dusta itu termasuk dosa besar dan menggiring seorang pada keburukan, dan keburukan akan menggiring seorang ke dalam api neraka. Dan dusta adalah salah satu tanda kemunafikan. Wabarakatuh. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Ada? Nah, buat teman-teman mungkin.